Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Skaga, perkenalkan nama saya Afra Aufia. Pada kesempatan kali ini kami akan kembali memperkenalkan salah satu kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 3 Purwokerto, yaitu kompetensi keahlian tata boga. Yuk langsung saja ikuti kami untuk mengetahui lebih dalam mengenai kompetensi keahlian tata boga di SMK Negeri 3 Purwokerto. Sahabat Skaga, kami sudah bersama dengan Bu Dwi Susi. Beliau merupakan Ketua Kompetensi Keahlian Tata Boga di SMK Negeri 3 Purwokerto. Halo Bu Dwi Susi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Afra. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu nggih Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Berdasarkan PPDB tahun kemarin, untuk kompetensi keahlian tata boga cukup banyak peminatnya ya Bu. Kemudian bagaimana pembelajaran di kompetensi keahlian tata boga Bu? Apakah setiap harinya itu selalu memasak atau bagaimana itu Bu? Ya Mbak Afra, terima kasih atas pertanyaannya untuk mengupas apa saja sih yang dipelajari pada kompetensi keahlian tata boga di lingkup sekolah SMK. Baiklah Mbak Afra, sebetulnya kami di kompetensi tata boga itu memberikan materi itu ada 3 poin, di mana materi yang pertama adalah materi mata pelajaran yang masuk dalam kelompok adaptif normatif. Itu pembelajaran secara umum seperti ada bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris dan sebagainya. Itu masuk dalam kelompok adaptif normatif. Kemudian kelompok mata pelajaran dasar kejuruan. Nah, di sini di kompetensi keahlian tata boga, siswa atau peserta didik yang berminat akan belajar mengenai seluk-beluk dasar-dasar kejuruan yang menjadi peminat bagi para peserta didik. Dasarnya akan dipelajari di kelas 10 seperti sanitasi, hygiene. Kemudian mengupas mengenai kebersihan, ya, kebersihan secara personil, area kerja, kebersihan bahan makanan, mikroorganisme yang mempengaruhi cepat kerusakan makanan juga dipelajari dalam pembelajaran sanitasi. Kemudian belajar mengenai pengetahuan bahan makanan, ini sangat luas sekali. Kemudian yang ketiga yang termasuk kelompok dasar kejuruan adalah boga dasar. Boga dasar ini mempelajari mengenai keterampilan-keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik di kelas 10. Yang keempat, mata pelajaran di dasar kejuruan adalah mengenai materi ilmu gizi. Di kelas 11 sendiri materinya berkembang menjadi kelompok kejuruan, di mana kelas 11 memperoleh materi mengenai tata hidang. Ini salah satu contoh tampilan dari pembelajaran tata hidang, di mana endingnya anak-anak itu sudah memahami apa saja yang dipelajari tata hidang sampai bisa melayani pelayanan makanan dan minuman seperti di restoran ataupun hotel, seperti itu. Kemudian berkembang lagi, bertambah satu materi belajar mengenai produk cake dan kue Indonesia. Kemudian belajar mengenai produk pastry bakery, ya, produk pastry bakery itu belajar mengenai adonan-adonan yang dikembangkan dengan ragi dan sebagainya, ya, membuat roti manis, membuat donat, pizza dan sebagainya, itu pada materi produk pastry dan bakery. Kemudian materi pengolahan dan penyajian makanan. Pada materi ini anak-anak akan belajar bagaimana mengolah aneka makanan dari negara Indonesia. Makanya judulnya pengolahan dan penyajian makanan khusus Indonesia. Kemudian ketemu lagi pengolahan dan penyajian makanan untuk kontinental.
Ditambah satu lagi ini yang cukup menantang adalah mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Wah, bagaimana itu Bu? Di mana produk kreatif dan kewirausahaan ini anak-anak diajarkan bagaimana dia belajar mengambil peluang usaha dalam setiap waktu, setiap kesempatan. Di produk kreatif dan kewirausahaan ini cukup tertantang. Paling tidak harus bisa menghasilkan sebanyak mungkin calon wirausaha muda setelah mereka selesai dari SMK, begitu Mbak. Jadi dasar di kelas 10 ini sudah lanjut, kemudian pengembangan dari materi-materi itu menjadi lebih detail lagi, seperti itu. Selanjutnya, berapa rombel atau kelas ya Bu untuk di SMK Negeri 3 Purwokerto ini? Ya, untuk rombel di kompetensi keahlian tata boga di SMK Negeri 3 Purwokerto khususnya rombelnya paling banyak. Kami mempunyai 5 rombel. Wah, cukup banyak. Di mana daya tampungnya setiap rombel adalah 36. Jadi setiap tahunnya kami siap menerima peserta didik sebanyak 180 siswa. Begitu. Luar biasa, cukup banyak ya Bu. Nah, siswanya kan cukup banyak. Itu kira-kira guru produktifnya sendiri ada berapa tuh Bu? Kalau untuk saat ini guru produktif kami di kompetensi keahlian tata boga itu ada 12 guru. 12 Iya. guru. Cukup banyak ya Bu. Kayak begitu ya Bu, berarti cukup banyak. Kemudian untuk prospek kerjanya nanti ketika siswa-siswa di SMK Negeri 3 Purwokerto untuk keahlian tata boga gimana ya Bu? Oh gitu. Sebetulnya prospek kerja untuk lulusan siswa di SMK Negeri 3 Purwokerto ini sangat banyak peluangnya. Tiap tahunnya rata-rata siswa kami yang tidak melanjutkan loh ini ya, yang tidak melanjutkan itu terserap di dunia industri. Setiap tahun menjalin kerjasama yang baik. Selain menerima lulusan juga dia industri rumah sakit ini di bidang instalasi gizi khususnya itu daya tampungnya setiap tahun menerima siswa PKL. Cukup banyak. Selain di rumah sakit ada lagi dunia industri yang hubungannya dengan kuliner, perhotelan. Perhotelan kan ada food and beverage di mana kemudian ada restorannya. Nah, anak-anak kita dari pelaksanaan PKL sudah melalui banyak seleksi, biasanya calon-calonnya ya tidak jauh lah. Tumbuh dari situ akhirnya bekerja di area yang pernah dia tempati sebagai PKL ya begitu. Kemudian di rumah-rumah makan, kemudian ada lagi di bakery. Karena materi kita untuk tata boga kan sekarang sangat kompleks, tidak ada lagi pembedaan kompetensi, tapi secara utuh tata boga itu sudah include di dalamnya, materinya sangat bervariasi. Bisa mengolah makanan, bisa membuat kue jajan pasar, bisa membuat roti dan sebagainya. Jadi peluang usaha di bakery juga sangat memungkinkan. Begitu Mbak. Oke, sangat banyak ya Bu, dan insya Allah juga menjanjikan untuk lulusan-lulusannya. Oke, terima kasih Bu untuk penjelasannya. Nah, boleh nggak Bu, saya ingin melihat fasilitas-fasilitas untuk kompetensi keahlian tata boga di SMK Negeri 3 Purwokerto. Oh, tentunya sangat boleh Mbak Afra. Mari kalau nanti kepingin melihat fasilitas yang ada di SMK 3 Purwokerto, kita sambil berjalan-jalan. Ya Ibu. Silahkan. Ini adalah salah satu fasilitas ruang praktek yang ada di kompetensi keahlian tata boga, di mana ruangan praktek ini biasa digunakan untuk mengolah dan menyajikan menu makanan Indonesia.
Ini salah satu fasilitas ruang praktek untuk pembelajaran produk pastry dan bakery. Di sini alat-alatnya sudah cukup ideal ya. Sudah komplit, sudah dilengkapi dengan cerobong asap untuk pembuangan uap ya. Ini oven. Oven pintunya rangkap 3. Ini menggunakan listrik dan juga LPG. Sudah komplit dengan timer, suhu yang ditentukan, timer yang ditentukan. Jadi ini sudah sangat mendukung sekali untuk kegiatan praktek produk pastry dan bakery. Ini warmer kabinet untuk pengembangan adonan roti. Sudah cukup memadai ya Bu fasilitas di sini. Insya Allah anak-anak juga pasti sudah dengan mudahnya mereka menerima pembelajaran, karena yang tadi saya lihat ruang prakteknya ada kafe, kemudian apa tadi ya Bu? Restoran. Ya. Nah itu tadi kami lihat sudah sangat menarik, memadai, dan insya Allah juga sangat berguna untuk anak-anak melakukan pembelajaran di SMK Negeri 3 Purwokerto ini, khususnya keahlian tata boga. Baik, terima kasih Bu Susi tadi sudah menjelaskan mengenai kompetensi keahlian tata boga, kemudian tadi kita sudah berkeliling melihat fasilitas kompetensi keahlian tata boga di SMK Negeri 3 Purwokerto. Mungkin Ibu untuk terakhir ada pesan untuk calon peserta didik baru SMK Negeri 3 Purwokerto ini, Bu, monggo silahkan. Bagi kalian yang sudah lulus SMP dan berminat untuk belajar di SMK Negeri 3 Purwokerto, kompetensi keahlian tata boga, silahkan bergabung dan kami tunggu kehadirannya di kompetensi keahlian tata boga. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, and share agar channel SMK Negeri 3 Purwokerto semakin berkembang. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 3 Purwokerto bisa hebat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.